Tahun 1967, momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia dan hidup seorang jenderal bernama Soeharto. Sesuai surat perintah 11 Maret, Soeharto mulai menggantikan Soekarno sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, bulan Maret 1968, ia disahkan sebagai Presiden kedua Republik Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Karir politik Jenderal Soeharto penuh kontroversi. Selama berkuasa, ia disanjung, ditakuti, dihormati. Setelah lengser, ia dihujat, dibenci, dan dicaci. Namun terlepas dari perasaan atau emosi, sejarahlah yang paling jujur berbicara akan sosok tokoh yang paling lama memimpin negeri ini. Berbeda dengan kepemimpinan Bung Karno yang penuh konfrontasi dan ketidakstabilan, Pak Harto mengusung era baru, visi yang ia namakan Orde Baru. Segera setelah menjabat, Presiden Soeharto langsung membenahi kekacauan ekonomi yang ditinggalkan Presiden Soekarno. Untuk membereskannya, ia berpaling pada tim ekonom didikan Barat. Di bawah Presiden Soeharto, pembangunan ekonomi menjadi target utama. Bila sebelumnya negatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi positif, bahkan naik pesat. Sampai-sampai pada dekade 1980-an, ia dijuluki Bapak Pembangunan yang berhasil mewujudkan swasembada pangan. Di bidang kesehatan, untuk mengendalikan jumlah penduduk, Presiden Soeharto memulai kampanye keluarga berencana. Program yang dinilai sukses secara internasional, menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan, dan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai pemimpin, Presiden Soeharto punya visi besar mengembangkan bangsa. 5 tahun mendatang, tugas pokok kita adalah tetap melanjutkan pembangunan bangsa dalam arti yang luas, dengan makin menampilkan wajah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi secara selaras dan seimbang. Tapi di sisi lain, kalangan aktivis menilai almarhum sebagai sosok anti-demokrasi dan cenderung otoriter. Dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia, kontras dengan hingar-bingar masa Bung Karno, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik. Namun dalam proses itu, Golkar berkembang menjadi golongan penguasa yang selalu memenangkan pemilu semasa Orde Baru. Di bawah Presiden Soeharto, oposisi hilang dan kekuatan masyarakat melemah. Tekanan atas kebebasan politik belakangan menjadi salah satu sumber keluhan masyarakat terhadap Presiden Soeharto. Jauh sebelum reformasi tahun 1998, protes masyarakat sebenarnya sudah muncul. Dalam peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari, massa turun ke jalan, menentang masuknya modal asing, salah satu pilar program ekonomi Presiden Soeharto. Tapi aksi massa disambut kekerasan aparat. Inilah salah satu demonstrasi jalanan terbesar sebelum reformasi 1998. Tahun 80-an hingga 90-an, Indonesia mengalami kejayaan ekonomi, menjadi negara yang disegani di Asia. Namun petaka datang di tahun 1997, ketika krisis moneter dan ekonomi menghantam negara-negara Asia. Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung dalam waktu lama membuat situasi tanah air begitu genting dan tegang. Posisi Presiden Soeharto semakin terpojok ketika orang-orang kepercayaannya justru berbalik arah, mendukung mahasiswa dan meninggalkan Presiden. Bahkan Ketua DPR MPR Harmoko yang sebelumnya paling lantang meminta Presiden Soeharto melanjutkan lagi jabatannya sebagai Presiden, tiba-tiba berubah melawan Presiden. Dengan tegas, Harmoko meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan. Sebuah keputusan yang tidak terduga. Presiden Soeharto akhirnya memutuskan mengundurkan diri. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto pun mundur. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya
sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Dari saat itu hingga kini, Indonesia memasuki babak baru bernama reformasi. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.